Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winata Hadi Pratama dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mengembangkan aplikasi Java yang dimana sebuah aplikasi ini merupakan penerimaan aplikasi Java yang menerima siswa baru. Baik, mari kita lanjutkan. Apa aplikasi penerimaan siswa baru ini? Jadi aplikasi penerimaan siswa baru ini adalah program desktop berbasis Java yang dirancang untuk membantu admin atau administrator dalam mengelola data siswa baru. Aplikasi ini dibangun menggunakan NetBeans dan Java Swing. Aplikasi ini memungkinkan admin untuk menambah, melihat, dan mencari data siswa dengan cara yang efisien dan intuitif. Data siswa disimpan dalam file teks untuk memastikan persistensi antar sesi penggunaan. Aplikasi ini mengimplementasikan fitur yang diminta dari daftar tugas, yaitu class, method, recursion, text file, sorting, dan searching. Di dalam dokumentasi ini kita akan menggunakan dan memahami implementasi teknis dari program ini. Pertama, kita akan melihat beberapa fitur utama dari aplikasi ini. Dan ada 3 fitur utama yang saya buat, yaitu pertama, menambah siswa, di mana fitur ini memungkinkan admin untuk menambahkan data siswa baru, termasuk ID, nama, dan tanggal lahir siswa, yang kemudian disimpan ke dalam file teks. Yang kedua yaitu melihat daftar siswa. Kita dapat melihat daftar siswa dari text file yang kita buat tadi. Menampilkan daftar siswa yang terdaftar dengan opsi untuk mengurutkan data berdasarkan ID atau nama menggunakan algoritma pengurutan rekursif. Pengurutan ini menggunakan merge sort. Cari siswa. Yang ketiga ada fitur cari siswa, itu memungkinkan admin untuk mencari siswa berdasarkan ID atau nama dan menampilkan hasil pencarian secara real time. Oke, selanjutnya ada 2 kelas yang saya buat dan beberapa method. Yang pertama itu kelas student 280, ya sesuai name saya. Kelas student 280 ini merepresentasikan data siswa dengan atribut ID, name, dan DOB. Kelas ini menggunakan metode getter dan setter untuk mengakses dan mengubah data. Metode toString berguna untuk mengonversi data siswa menjadi format yang dapat disimpan ke file teks. Kelas, oke. Kelas admin app 280. Kelas ini merupakan kelas utama, kelas program utama yang mengolah antarmuka pengguna dan logika aplikasi. Jadi kelas ini mengelola semua program bekerja.
kelas ini mempunyai add student untuk menambahkan siswa baru ke dalam text file, dan metode save students dan load students untuk menyimpan dan memuat data dari file text atau text file. Di sini kita bisa melihat UI-nya. Ada tab tambah siswa. Tab ini seperti yang kita lihat, tab ini menambahkan siswa ke dalam text file. Metode ini berarti ditambah siswa menerima input ID, nama dan tanggal lahir dengan format hari, bulan, tahun. Seperti yang kita lihat di UI, di tab ini kita mencari tombol tambah, yang dimana tombol ini berguna untuk menambahkan data ke dalam text file. Data siswa akan disimpan ke dalam file student 280.txt. Yang kedua adalah melihat daftar siswa, di mana kita mencari tab lihat daftar. Kita dapat memilih opsi pengurutan dengan ID, nama, ataupun tanpa urut. Di tab ini mempunyai tombol lihat daftar untuk menampilkan daftar siswa yang telah diurutkan. Tetap daftar siswa ini akan ditampilkan di area teks. Mencari siswa, di mana berada di tab cari siswa. Tab ini menerima input ID atau nama siswa yang ingin dicari. Tab ini mempunyai tombol cari untuk menampilkan hasil pencarian, dan hasil pencarian yang telah dicari akan ditampilkan di area teks. Sepertinya sudah ya untuk presentasinya. Kita coba jalankan secara langsung. Baik, kita tunggu dulu. Di sini saya telah membuat programnya di dalam NetBeans. Kita harus mengklik kanan file ini, langsung di run. Kita tunggu sebentar, dan sini keluar tambah siswa. File ini berada di dokumen dalam file NetBeans project. Di dalam file ini, jadi untuk sekarang kita bisa lihat tidak ada file teks sama sekali di dalam folder ini. Tapi setelah kita menambahkan siswa, mari kita coba dulu. Kita masukkan ID, misalkan name saya, lalu nama saya, tanggal lahir saya, baik. Kita pencet tombol tambahnya. Seperti yang kita lihat ada pesan bahwa siswa berhasil ditambahkan. Lalu bisa kita lihat di sini telah ada text file, di mana text file ini berperan sebagai database atau basis data untuk program tadi. Ini yang seperti kita lihat, yang telah kita input ke dalam program. Lalu kita bisa melihatnya di daftar siswa. Untuk sekarang kita tidak bisa melihat apa-apa.
Setelah kita pencet tombol lihat daftar, baru muncul daftar siswa yang telah kita input. Untuk cari siswa, mungkin cari siswa hanya satu siswa ya, tidak berguna, jadi kita tambahkan siswa lagi. Oke, kita telah memasukkan satu siswa. Oke, udah ada 3 siswa ya. Harusnya di sini udah ada. Nah, di sini udah ada 3 siswa secara baris di text filenya. Kita bisa lihat di daftarnya, di programnya sendiri. Kita bisa lihat daftarnya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, sesuai urutan. Kalau yang tadi itu tidak berurutan, di sini kita mengurutkannya berdasarkan ID. Mari kita lihat berdasarkan nama. Dan Aldi pindah ke atas dan Rizal pindah ke bawah karena urutan ini diurutkan menurut alfabet. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak menggunakan tanpa urut? Ya, sama aja. Oke, tapi kalau kita coba cari siswa, siswa di dalam text file ini. Mana tadi? Oke. Coba kita kalau nggak pakai apa-apa ya. Kalau tidak pakai apa-apa, nanti akan melist semua siswa yang ada di text file. Tapi kalau kita memasukkan ID 1, 2, 3, akan mengeluarkan satu atau lebih siswa yang sesuai dengan parameter yang kita input. Coba kita masukkan nama. Nah, nama juga dapat digunakan untuk mencari siswa yang kita inginkan. Lalu untuk menutup programnya, kita tinggal memencet tombol X yang di atas kanan dan program selesai. Kalau kita ingin membukanya lagi, kita dapat melakukan yang telah kita lakukan tadi, yang mengklik run di NetBeans. Dan datanya masih ada ya, tidak keluar sama sekali karena kita menggunakan text file untuk penyimpanan datanya. Ya, mungkin itu semuanya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Maaf bila tidak ada yang bisa saya sampaikan untuk fitur yang lain. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang di benak kalian, boleh di komentar. Untuk sekarang saya akan pamit dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.